In a society where we have access to many religions, how do we decide which one to follow? Well, I only know one way of deciding which of anything to believe is on the basis of evidence. You see, there's a confusion about faith. Many people have accepted Dawkins' definition of faith as believing where there's no evidence. That's nonsense. Faith is an ordinary word. It's not just a religious word. It's an ordinary word. It means trust. And usually, I suspect that all of you don't trust either facts or people without having evidence, or else you're a bit silly. And your bank manager won't trust you with a loan unless you provide evidence of collateral. Isn't that true? We all know what evidence-based faith is, but somehow the word has been spread around by Dawkins and co. that faith is a vice because it's believing where there's no evidence. That's nonsense. That is blind faith, and it's very dangerous. It's the kind of faith that causes young men to fly planes into tall buildings. That's blind faith. Christianity is evidence-based. Listen to this. John, at the end of his gospel, he says, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written, that you might believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that believing you may have life in his name. In other words, here's the evidence on which faith is based. Now, how do you decide between religions? Well, there are several ways. Very briefly, just think of the three major monotheistic religions: Judaism, Christianity, and Islam. When it comes to Christ, my Jewish friends, and I have many of them, believe that Christ died and did not rise. I, as a Christian, believe he died and rose. My Muslim friends believe he didn't die. Those three things cannot be simultaneously true. And therefore, I simply invite people to investigate the evidence. And one of the most seminal experiences in my life was sitting on the ground in the bright sunshine in Trinity College, Cambridge, listening to one of the world's top lawyers, actually an expert in Islamic law, but a Christian. And he was a Queen's Counsel, amongst many other things. Sir Norman Anderson, I think his book is still obtainable. And he got up and says, I want to do a forensic investigation of the evidence for the resurrection of Jesus. And the place was absolutely packed. And I'll never forget it, because that was the beginnings of understanding that there is a rational forensic defense of this. Kita selalu mendengar argumen para anti Tritunggal seperti saksi-saksi Yehova atau penganut Arianisme lainnya, yaitu orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus adalah ciptaan, mengatakan bahwa doktrin Tritunggal atau Trinitas tidak masuk akal dan tidak logis, dan tentunya tidak berdasarkan Alkitab. Pertanyaannya adalah, apakah benar ajaran Trinitas tidak masuk akal dan tidak berdasarkan Alkitab? Nah, dalam bahasan video kali ini, saya akan membuktikan bahwa sebenarnya doktrin Tritunggal sangat logis dan masuk akal, serta sungguh berdasarkan Alkitab. Tetapi sebaliknya, para penganut ajaran Arianisme lah yang tidak masuk akal. Bagaimana membuktikannya? Seperti yang telah Anda dengar dari John Lennox di bagian awal video ini, yaitu kekristenan itu berdasarkan bukti, tentunya termasuk ajaran Tritunggal.
Sebelum saya memberikan bukti-buktinya, jika Anda adalah seorang Kristen yang baru saja menyaksikan channel ini, tolong subscribe channel ini ya, agar channel ini terus bertumbuh dalam upaya memerangi ajaran sesat saksi-saksi Yehova. Penganut Arianisme, yaitu orang yang percaya Yesus adalah makhluk ciptaan, menolak doktrin Tritunggal. Dan mereka memiliki dua alasan utama. Yang pertama adalah ajaran Trinitas tidak masuk akal atau tidak logis. Dan alasan kedua adalah doktrin Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Nah, saya akan membahas alasan yang pertama, yaitu benarkah ajaran Tritunggal itu tidak masuk akal? Menurut pengalaman saya pribadi selama berdiskusi dengan mereka yang menolak doktrin Tritunggal dengan alasan seperti itu, memiliki cacat di dalam berlogika. Jika saya menggunakan istilah kelistrikan, ini seperti ada yang korslet di dalam mereka berlogika. Alur logika mereka lah yang tidak logis. Bahkan sebenarnya, meskipun para penganut Arianisme mengaku bahwa mereka percaya dengan Alkitab sebagai firman Allah, tetapi sebenarnya tidak. Mereka menyangkalnya. Tentunya ketika saya mengatakan demikian, tidak ada maksud saya untuk membuat fitnah atau menuduh, apalagi mengada-ngada. Sebaliknya, saya bisa membuktikan secara sah apa yang saya katakan adalah benar. Pembuktiannya sangat sederhana kok. Saat saya berdiskusi dengan saksi Yehova, saya tanya kepada mereka, apakah saksi Yehova percaya kepada Alkitab 100% sebagai firman Allah dan menjalankan firman Allah? Dan tentunya tidak diragukan lagi, saksi-saksi Yehova mengatakan dengan yakin bahwa mereka percaya dan menjalankannya. Pertanyaan kedua adalah, setujukah Anda bahwa Alkitab banyak mencatat hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal, di luar jangkauan akal dan pemahaman manusia? Misalnya salah satunya adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus dari seorang perawan Maria. Apakah mungkin seorang dara bisa melahirkan bayi tanpa adanya hubungan suami istri? Coba silakan tanya dokter manapun juga mengenai hal ini. Apakah kelahiran Tuhan Yesus itu bisa dijelaskan dengan akal sehat? Tentunya tidak, bukan? Nah, meskipun proses kelahiran Kristus Yesus di luar akal sehat, apakah lalu Anda tidak percaya bahwa Yesus lahir dari seorang dara Maria? Dan tentunya saksi-saksi Yehova akan mengatakan kepada Anda bahwa mereka percaya meskipun hal tersebut di luar daya nalar, karena memang Alkitab mengajarkannya demikian. Nah, inilah alur silogismenya. Saya tanyakan kembali kepada saksi Yehova, yaitu jika Anda bisa percaya kepada hal-hal yang dicatat di Alkitab, meskipun hal-hal itu di luar akal manusia, mengapa lalu Anda tidak bisa percaya kepada doktrin Allah Tritunggal? Padahal saat yang sama Alkitab juga mencatat banyak hal-hal yang tidak masuk di akal. Oke, sekali lagi saya akan ulang alur logikanya agar Anda bisa lebih memahaminya dengan lebih baik lagi. Alkitab mencatat banyak hal dan kejadian yang di luar akal manusia untuk dipahami. Dan meskipun demikian, saksi-saksi Yehova tetap mempercayainya. Lalu mengapa pada saat yang sama saksi Yehova tidak bisa mempercayai doktrin Tritunggal dengan beralasan bahwa ajaran itu tidak masuk di akal? Padahal banyak hal dan kejadian yang ada di Alkitab juga tidak masuk di akal. Sudahkah Anda mengerti poin yang saya maksud? Jadi jika para saksi Yehova mau menggunakan alur logikanya dengan benar dan konsisten dengan keyakinannya terhadap Alkitab sebagai firman Allah, maka tidak soal apakah ajaran Allah Tritunggal itu masuk akal atau tidak. Sepanjang doktrin Allah Tritunggal itu didasarkan kepada Alkitab, maka mereka wajib mempercayainya. Ini sama halnya dengan kelahiran Kristus dari seorang perawan Maria yang tidak bisa dipahami dengan logika.
Toh bagaimanapun juga hal ini diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh para saksi-saksi Yehova. Tetapi sebaliknya, jika saksi Yehova bersikukuh dengan mengatakan bahwa doktrin Tritunggal itu tidak masuk akal, padahal Alkitab dengan sangat jelas mengajarkannya, maka sebenarnya saksi-saksi Yehova tidak percaya kepada Alkitab yang memuat hal-hal yang melampaui akal untuk dipahami. Nah, sudahkah Anda memahami alur logika ini? Nah, sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu keyakinan kepada doktrin Allah Tritunggal ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah, sehingga kita sebagai orang Kristen boleh yakin mempercayainya. Sigmund Freud mengatakan, bersikap jujur sepenuhnya pada diri sendiri adalah latihan yang baik. Nah, selama saya berdiskusi dan mengamati kaum Arianisme ini, seperti saksi-saksi Yehova ataupun orang-orang yang mengaku dirinya sebagai golongan Unitarian, mereka ini tidak pernah mau jujur terhadap dirinya sendiri. Mereka penuh dengan penyangkalan diri. Mereka berhalusinasi. Contoh kecilnya adalah tentang sejarah kekristenan. Paham Arianisme adalah paham yang mengajarkan Yesus Kristus sebagai ciptaan Allah yang pertama. Dan lucunya, para penganut Arianisme ini seperti Franz Donald dan rekan-rekannya serta seluruh pengikut aliran ini menolak disebut sebagai penganut paham Arianisme. Mereka sih maunya disebut sebagai Unitarian. Padahal pemahaman Yesus adalah sebagai ciptaan yang pertama merupakan suatu pemahaman yang dicetuskan oleh seorang imam bernama Arius dari Alexandria. Sebagai buktinya, kita bisa lihat di dalam Wikipedia. Dan jika Anda tidak percaya, silakan Anda periksa ensiklopedia manapun juga. Maka setiap ensiklopedia akan menceritakan hal yang sama tentang tokoh bernama Arius. Arius atau Arius dari Alexandria yang hidup pada tahun 2050 sampai tahun 336 adalah seorang tokoh Kristen yang hidup pada akhir abad ketiga sampai awal abad keempat di Alexandria, Mesir pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung. Arius menolak ajaran mengenai keilahian Kristus dengan pandangan bahwa Kristus hanyalah ciptaan Allah dan bukan Allah. Pandangannya ini kemudian memengaruhi munculnya sebuah gerakan yang disebut Arianisme. Perhatikan ya, ensiklopedia ini mengatakan tentang istilah Arianisme. Pemikiran Arius mengenai keilahian Kristus kemudian ditolak dalam Konsili Nisia dan ia dikucilkan dari gereja. Sekarang dari keterangan Wikipedia itu menjadi jelas, yaitu pemahaman Yesus adalah ciptaan Allah dicetuskan oleh Arius yang hidup akhir abad ketiga dan awal abad keempat. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apa sih keyakinan orang Kristen sebelum hadirnya Arius? Ya, saya yakin orang yang berlogika sehat bisa menyimpulkan dengan mudah bahwa keyakinan Bapak Gereja mula-mula sebelum Arius lahir adalah Yesus Kristus sebagai Allah. Tentunya ini menjadi suatu bukti yang kuat berdasarkan aspek sejarah bahwa doktrin Tritunggal itu adalah ajaran berdasarkan Alkitab karena diyakini oleh Bapak Gereja mula-mula. Semua tentang sejarah Nisia dan Tritunggal telah saya bahas di video nomor 70. Cek linknya di bagian deskripsi atau klik kanan atas untuk menyaksikan video tersebut. Jika Anda seorang Kristen yang ingin mendukung channel ini mencegah penyesatan organisasi Saksi Yehova, tolong tekan tombol like karena semakin banyak like maka YouTube akan merekomendasikan video ini secara otomatis kepada lebih banyak orang Kristen lainnya. Mari sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Berdasarkan pengamatan saya pribadi, baik selama berdiskusi dengan saksi-saksi Yehova dan mengamati channel penganut Arianisme
yaitu wartawan Injil, ada hal yang menarik juga sehubungan dengan mereka, yaitu ternyata mereka memiliki ajaran yang aneh sebenarnya dan sekaligus tidak masuk akal. Misalnya di dalam ajaran saksi Yehova yang mengajarkan bahwa Yesus sudah hadir tahun 1914 dan bahkan Yesus telah datang tahun 1918. Coba renungkan dan bandingkan dengan ajaran Kristen deh. Orang Kristen sampai saat ini masih menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus sudah datang, bahkan ada tahunnya, yaitu 1918. Ajaran aneh bin ajaib lainnya adalah saksi Yehova mengaku mengajarkan kebenaran, tetapi anehnya kebenaran versi saksi-saksi Yehova bisa berubah-ubah. Misalnya hari ini organisasi Yehova mengajarkan A, dan beberapa hari kemudian bisa berubah menjadi Z, dan hari selanjutnya bisa berubah menjadi G. Padahal jika kita renungkan yang namanya kebenaran, misalnya 1 tambah 1, dimanapun juga dan sampai kapanpun juga, 1 tambah 1 adalah 2, tidak akan berubah-berubah. Nah, itulah yang disebut kebenaran. Nah, apakah berubah-berubah seperti ajaran Menara Pengawal ini meyakinkan Anda bahwa ajaran saksi Yehova memiliki fondasi yang kokoh? Bersediakah Anda menggantungkan keselamatan kekal Anda kepada ajaran yang berubah-berubah seperti ini? Tentunya tidak, bukan? Mengenai ajaran yang berubah-ubah ini telah saya bahas di video nomor 51. Demikian juga dengan ajaran Frans Donald sebagai penganut ajaran Arianisme memiliki keanehan juga. Misalnya Frans Donald meyakini bahwa Allah yang disembah olehnya dengan Allah yang disembah oleh Muslim adalah sama. Ya benar. Kita perhatikan pernyataan dari mulut Frans Donald sendiri. Kesaksian Alkitab selaras lagi dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih dekat dengan Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Wal jihan fid dunia wal akhirati. Di Injil Yesus juga mengaku, kepadaku diberi segala kuasa di bumi dan di sorga. Alkitab juga menegaskan Yesus berada di sebelah Allah. Al-Quran mengatakan Yesus dekat dengan Allah. Sama, saudara-saudara. Ya. Jadi apakah Allah di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran adalah Allah yang sama? Ya. Berdasarkan ayat-ayat yang ada tertulis, bukan dari katanya orang ya, bukan dari kata saya ya, tapi berdasarkan ayat-ayat yang tertulis, jelas Allah yang dikabarkan. Nah, bagaimana pandangan orang Kristen mengenai hal ini? Kita dengar dari Dr. Deki, seorang dosen dari sebuah teologi yang mengatakan, apakah Tuhan yang diajarkan dalam Alkitab adalah Allah yang berbicara di dalam Quran? Dan karena itu kekristenan dan Islam pada dasarnya percaya Allah yang sama atau menyembah Allah yang sama. Saya sendiri percaya bahwa kekristenan dan Islam menyembah Tuhan yang berbeda. Dan saya akan memberikan elaborasi, memberikan argumentasi, dan memberikan penjelasan di dalam tanggapan-tanggapan saya selanjutnya. nah sekarang bagaimana dari channel seorang frater Katolik? Kita dengar juga pandangannya. Halo, pace bene, masih di mea culpa. Kalau ada agama, kelompok yang mengklaim percaya kepada Allahnya Abraham, berarti kita berada pada Allah yang Esa yang sama. Karena kita berada pada konsep yang sama. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa cara mengenal kita berbeda. Dan ini yang mau diluruskan. Kekristenan mengajarkan kita puncak pewahyuan diri Allah adalah dalam diri Yesus Kristus. Dan itu yang disampaikan dengan terang oleh Lumen Gentium. Kalimat pertamanya sekali lagi saya katakan adalah terang bangsa-bangsa ialah Kristus. Tidak ada tawar-menawar tentang kehadiran Kristus ini. Dia adalah puncak pewahyuan diri Allah. Nah, ada agama yang mengaku memiliki Allah Abraham sebagai Allahnya, mengimani Allah Abraham sebagai Allahnya. Oke, berarti kita punya Allah yang sama. Lalu dia menjelaskan ketidaksetujuannya tentang Yesus, tentang. Nah, tugas kita adalah meluruskan itu.
Sejauh kita bagaimana mengimani Allah kita yang menjelma dalam diri Kristus. Sekali lagi, yang berbeda adalah cara mengenal kita. Saya Katolik, kamu Muslim. Apakah kamu percaya pada Allahnya Abraham? Lalu Muslim berkata, ya saya percaya. Oke. Bagi saya Allahnya Abraham itu tidak menjelma menjadi Kristus. Kata seorang Muslim, salah, saya harus meluruskan. Kalau kamu mengakui Allahnya Abraham itu adalah Allahmu, maka Kristus adalah puncak pewahyuan dirinya. Itu yang harus kita katakan. Maka kalau kita katakan berbeda, maka tidak ada yang salah dengan Muslim kalau begitu. Kalau berbeda. Karena dia bisa benar, kita bisa benar. Karena ini tentang Allah yang berbeda. Tetapi masalahnya, ada yang berusaha membuat keterangan keliru tentang Kristus. Tentang pewahyuan diri Allah. Dan inilah tugas kita untuk meluruskannya. Justru Lumen Gentium mengajak kita untuk menjadi seorang saksi. Seorang martir. Yang memberitahukan Kristus kepada orang yang tidak menerima dia sebagai puncak pewahyuan diri Allah. Dan jika Anda ingin mendengar secara komprehensif mengenai topik ini, silakan kunjungi channel Pendeta Budi Asali yang membahas secara detail mengenai topik ini. Yang intinya Allah Islam dengan Kristen ya jelas berbeda. Dan bahkan meskipun ada orang yang mengaku Kristen dan percaya kepada Alkitab yang sama, tetapi menurut Pendeta Budi Asali bahwa Allahnya itu bisa berbeda. Misalnya antara Allah Kristen Tritunggal dengan Allahnya Saksi Yehova atau Mormon dan aliran bidat lainnya. Dalam hal ini termasuk Franz Donald yang menolak Allah Tritunggal, maka Allahnya itu jelas berbeda. Mengakhiri bahasan topik kali ini, saya ingin menyimpulkan 3 poin. Yang pertama, ketika Anda menempuh pemahaman yang berbeda dengan apa yang diajarkan Alkitab, maka ada hal-hal yang juga mempengaruhi Anda, tidak saja mengenai keyakinan, tetapi juga cara Anda berpikir. Adalah suatu kebodohan terbesar menolak suatu fakta yang ada. Dalam hal ini saya bicarakan adalah saksi-saksi Yehova dan kaum Arianisme yang menolak disebut sebagai penganut Arianisme. Karena faktanya Anda meyakini ajaran dari Arius yang ada pada abad keempat. Dengan demikian, keyakinan Anda bukanlah keyakinan yang mula-mula. Kedua, kejujuran Anda terhadap diri sendiri di dalam melihat suatu fakta atau bukti sangat penting. Penolakan merupakan suatu kesia-siaan karena sejarah menentang keyakinan Anda. Buat apa Anda memiliki kepercayaan yang tidak didasarkan pada suatu bukti? Anda ini seperti burung onta yang takut melihat musuhnya, lari terbirit-birit, lalu melihat ada sebuah lubang, dan Anda memasukkan kepala Anda ke dalamnya. Padahal bagian tubuh Anda terlihat jelas. Jujurlah terhadap diri sendiri dan bertobat. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Ketiga, sekarang ini semua informasi bisa diperoleh dengan mudah. Oleh karena itu, cari dan galilah informasi yang benar. Jangan hanya mendengar dari satu pihak, yaitu situs jw.org, majalah, dan buku-buku terbitan Lembaga Menara Pengawal. Anda bertanggung jawab terhadap keselamatan kekal Anda sendiri. Jadi lakukanlah riset dengan baik dan teliti dan objektif. Dan jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan channel ini, tolong bantu saya men-share channel ini kepada orang Kristen lainnya, karena salah satu cara menghindari orang Kristen dari penyesatan saksi-saksi Yehova adalah informasi. Saya percaya bahwa jika ada orang Kristen dari awal tahu ajaran saksi Yehova yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau menjadi seorang saksi Yehova. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda.